Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 322, pembahasan zikir setelah sholat, lanjutannya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Sa'd bin Abi Waqqasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna dubura kulli sholatin. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min aradda ila ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil kubri. Rawahul Bukhari. Nah, ini bagus untuk teman-teman berdoa setelah sholat menggunakan doa ini. Wa an Sa'din ibni Abi Waqqas radhiyallahu an, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu, ya, bihinna, bertawus, meminta perlindungan, bihinna, dengan kalimat-kalimat, dengan doa-doa, dubura kulli sholatin, ya, setiap selesai atau setelah selesai sholat fardunya, gitu ya. Yang mana doa yang beliau ucapkan adalah Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal bukhli, dari kekikiran, wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung dari sifat pengecut, wa a'udzubika min an aradda ila ardhalil umur, dan saya berlindung untuk tidak untuk tidak dikembalikan, ya, dan aku berlindung untuk dikembalikan ila ardhalil umur, kepada usia yang paling hina. Usia yang paling hina ini maksudnya adalah pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan saya berlindung dari fitnah dunia, ujian-ujian dunia. Wa a'udzubika min azabil kubri, dan saya berlindung daripada azab kubur. Ya. Itu inti doanya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an aradda ila ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu tadi doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai daripada sholat. Nah,
Kalau makna keseluruhannya adalah barang siapa yang dianugerahi harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tidak memberikan santunan kepada fakir miskin atau orang yang berhak mendapatkannya dari harta itu, dan tidak pula memberikan bantuan kepada para mujahidin, serta tidak pula menginfakkan ke jalan kemaslahatan, maka orang tersebut termasuk dalam kategori kikir. Salah seorang penyair yang mengatakan, wa may yaku zafadlin fayyabkhulu bifadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yuzmamu. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta, lalu ia kikir dengan kelebihan hartanya itu terhadap kaumnya, maka ia akan dikucilkan menjadi orang yang tercela. Ini apa ya? Ini sih memang sudah pernah terjadi ya. Sering terjadi di kalangan masyarakat kayak gitu. Dia saking dia kayanya, kemudian kikirnya sampai nikahan aja cuman orang tertentu rumahnya ditutup kayak gitu. Nah, ujung-ujung ketika dia meninggal ya udah kayak gitu. Sedikit orang yang mau datang kayak gitu. Dia dikucilkan menjadi orang yang tercela. Memang beda kalau orang tersebut ya sering ikut di kegiatan-kegiatan masyarakat, memang berguna untuk masyarakat, maka ketika dia meninggal ya banyak yang melayat beliau. Itu pengertian daripada syair tersebut. Barang siapa yang kehilangan keberanian, nah untuk melawan hawa nafsu, ya, melawan nafsu syahwat di sini, dan godaan setan, atau kehilangan keberanian untuk mempertahankan diri menghadapi musuh, atau mematahkan hujah lawan yang membela kebatilan, maka orang tersebut adalah pengecut. Seorang penyair juga di sini telah mengatakan, laisa mayaqtau turuqan batolan wa inama mayattaqillah hal batolu. Seseorang yang pemberani itu bukanlah orang yang melanglang buana, melainkan orang yang pemberani adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pikun di sini, dan lemahnya daya pikir serta lemahnya panca indera dan kulit yang telah berkeriput menyebabkan lemah pula dalam mengerjakan banyak ketaatan, bahkan berlaku gegabah dalam beberapa hal perbuatan. Ini kalau sudah tua itu ya seperti itu, sudah dia berbalik kayak gitu ya, berbalik ke masa lalunya, dan dia selalu gegabah, kemudian sensitif dan lain sebagainya. Seperti itu. Hal itu karena usia yang sudah sangat tua dan telah mencapai usia yang paling buruk ya. Usia yang paling buruk itu ya kan, kalau misal sudah 90 tahun ke atas, 100 itu sudah cuman ya capek-capeknya, cuman itu sudah usia yang paling buruk tuh kalau menurut hadis doa ini. Makanya ya kalau almarhum saya waktu itu ya apa ya, kalau untuk panjang umur itu enggak juga sih, beliau ya selayaknya aja itu kalau dibutuhkan kayak gitu. Makanya almarhum ayah saya itu meninggal di usia 63 dan 62, kalau nggak 63 itu aja sih, nggak sampai 70, 80 atau 90. Itu kalau untuk orang Indonesia 90 itu sudah usia yang paling hina lah kalau menurut ini ya. Menurut hinanya bukan apa, dia ini ya sudah susah sudah untuk mengerjakan segala sesuatunya, beraktivitas itu susah. Itu maksudnya, bukan hina. Dia pasti masuk neraka. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini gemerlapnya duniawi adalah segala perhiasan yang menjadi cobaan untuk seseorang. Hingga yang bersangkutan terbujuk oleh rayuannya dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia kerjakan. Hal tersebut merupakan fitnah dunia. Ya. Jadi ini nanti kita juga akan bahas ya di analisis lafadznya. Selain itu, siksa kubur pun merupakan hal yang sudah pasti akan dijumpai oleh seseorang ya sebagai balasan dari apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya selama hidup di dunia. Jadi kalau misal ada orang yang kan supaya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memang wallahu alam kayak gitu kan. Banyak dosa dan lain sebagainya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Kalau kamu mati mau diapain kayak gitu kan. Di ini supaya tidak disiksa oleh malaikat kayak gitu. Jenazah saya itu dibakar, kemudian ya dimakar sampai habis kosong kayak gitu, sudah nggak ada lagi sisanya. Nah abunya itu baru ditebar ke laut, pisah-pisah lah kayak gitu. Tapi ya pada intinya di dalam kitab Mustad Imam Ahmad bin Hambal itu di hari kiamat di padang mahsyar ya dia satu kembali dan dia melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu dan menjalani siksa-siksa yang sudah ditetapkan tersebut. Ya gimana ya kalau untuk siksa kubur ya pasti dah nggak di ini ya tetap ya pasti menerima siksa tersebut ya. Cuma wallahu alam secara logika sih ya mungkin kalau mau dilogikakan supaya nggak kena siksa kubur ya kan nggak usah dikubur tapi dibakar kayak gitu kan, ditebar kemana-mana gitu. Dan dia tidak disiksa kubur dan dia tidak dibangkitkan kayak gitu. Mungkin. Kemudian analisis lafadznya adalah karena yata'awwadzu bihinna. Di dalam naskah yang lain disebutkan yata'awwadzu bihadhihi. Yakni beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berikut. Duburi kulli sholatin, setiap selesai mengerjakan sholat. Allahumma ya Allah. Di sini Allah di sini berkedudukan sebagai munada. Munada ini seruan ya. Dimabdikan atas domah karena merupakan mufrad bagi alam ya. Jadi ini kalau bahasa apa ya, kalau sudah membahas tentang nahwu ya seperti ini ya. Huruf nida seruannya dibuang lalu didatangkan penggantinya yaitu huruf mim hingga jadilah Allahumma. Itu tidak menggunakan ya Allah, tapi di sini menggunakan Allahumma di sini. Dimamnikan atas dhammah karena ini merupakan mufrad bagi alam. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, memohon pertolongan kepadamu. Itu maksudnya a'udzubika. Al-bukhli di sini mencegah apa yang seharusnya ia belanjakan, yaitu berupa harta baik untuk kebutuhan yang disyariatkan atau kebutuhan yang bersifat tradisi rutin. Itu ya. Jadi kalau misalkan yang disyariatkan itu membayar zakat. Itu membayar zakat. Kalau untuk tradisi rutin itu yang bersifat tradisi rutin itu pajak. Nah, itu tradisi rutin, itu wajib atau iuran-iuran yang lain. Itu wajib. Kalau misalkan kita pikir nggak mau mengerjakan seperti itu, nggak mau mengeluarkan harta kita, itu ya sudah otomatis kita dikucilkan orang. Al-jubnuh,
kecil hati dan takut terhadap segala sesuatu ya, serta tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Jadi al-jubnu itu sifat kecil hati. Kalau misalkan orang sudah mempunyai sifat kecil hati itu ya cuman ya gimana ya, kayak misalkan orang yang tidak punya pendirian, ditarik ke kiri ya ke kiri, ditarik ke kanan ya ke kanan, kayak gitu. Ardalil umuri, sampai pada usia pikun, lagi sangat tua, hingga dalam usia tersebut seseorang kembali ke masa kanak-kanak dalam hal lemahnya daya pikiran dan kekuatan tubuh. Ya, kalau orang makin panjang umurnya, sebenarnya itu makin berbahaya, karena panjang umur itu bukan berarti juga kekuatannya sama pada usia-usia yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya, kekuatannya juga pastinya berkurang. Itu sudah otomatis, sudah banyak penyakit dan lain sebagainya. Fitnati dunia, maksud ialah cobaan melalui hawa nafsu syahwat, kegemerlapannya hingga seseorang yang bersangkutan malas untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dikerjakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi apa ya, fitnah dunia itu ya bukan cuman beribadah semata aja kayak gitu kan, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalkan kita mendapatkan jabatan, di situ fitnah dunia itu berlaku di situ kan, harta, tahta dan wanita. Itu kalau misalkan masih kita yang rakyat jelata mungkin nggak begitu berpengaruh, karena privilege terbukanya itu kecil ya, untuk melakukan hal tersebut kecil. Tapi kalau sudah dia mulai hartanya agak banyak dan lain sebagainya, nah itu sudah mulai itu hal-hal itu terbuka, dan banyak orang yang terjerumus karena ini fitnah dunia ini ya. Misal seseorang tersebut mendapat jabatan ya, seperti yang tadi dibahas ya kan, mendapat jabatan, godaannya yaitu tadi suap menyuap, kemudian korupsi dan lain sebagainya. Itu ya sudah kita bahas ya kan di dalam kitab Sahih Bukhari, bab golul, itu babul imaroh, kemudian cek di apa ya, bab golul kalau nggak salah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi syafaat bagi orang yang melakukan korupsi. Nah, bahkan di kitab Bulughul Maram ini, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rasi wal murtasi. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang melakukan suap penyuap, dan di dalam kitab ini juga suap penyuap itu masuk dalam kategori riba. Riba bagi saya pribadi dosa yang tertinggi di dalam agama Islam. Itu dosa yang paling tinggi sudah bagi saya pribadi, karena ya kalau saya menganggapnya kalau misalkan berzina itu sudah yang paling tinggi, sudah itu dosanya dirajam hukumannya. Nah, untuk bab riba, menggauli berzina dengan ibu kandung itu dosa yang paling kecil. Nah, itu sudah luar biasa, sudah dahsyatnya, apalagi yang seperti itu suap menyuap. Gitu. Tuh, nauzubillah min zalik, itu fitnah dunia. Tuh ya. Makan barang riba, korupsi, suap menyuap, apalagi dan lain sebagainya lah, itu nggak dibolehkan. Fikih hadisnya adalah satu, mengukuhkan adanya siksa kubur. Siksa kubur sudah pasti ada di sini ya. Nggak bisa kita ini kan. Ya kalau misal kita tadi tabur ya, sebagaimana yang ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, ya kemungkinan ya dia juga pasti disiksa.
Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah tersebut. Perawi hadisnya adalah Sa'ad ibnu Waqqas al-Zuhri al-Madani. Beliau ini ikut dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Dia adalah salah seorang di antara 10 orang sahabat yang mendapat berita gembira masuk surga. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang sahabat yang terkenal ini ya, yang mendapat berita gembira masuk surga dan paling akhir meninggal dunia di antara mereka. Beliau ini adalah orang yang pertama yang mula-mula memanah di jalan Allah, merupakan pendekar Islam dan salah seorang di antara 6 orang sahabat ahli musyawarah. Beliau adalah seorang panglima perang Qadisiyah, pengawal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menaklukkan juga beliau ini pernah menaklukkan kota Kufah, mendudukan kota-kota besar negeri Persia serta mengusir orang-orang asing. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatukan kedua orang tuanya demi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sa'ad telah meriwayatkan 215 hadis. Beliau wafat di Aqi, yaitu dalam istananya. Lalu jenazahnya dibawa ke Madinah dan dikebumikan di Baqi pada tahun 55 Hijriah ya. Itu biografi singkat tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri al-Madani, itu nama lengkapnya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya sahabat Rasulullah yang terkenal juga, taat juga, pemanah ulung, gitu ya, pendekar, pengawal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, dan terlebih lagi pertanyaan, teman-teman bisa atur di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.